Dari Apa? butuh 3 episode Obi-Wan bikin gua ngebuka Tokopedia dan Google untuk mencari lightsaber Iya dia. untuk dikoleksi. Tiba-tiba ngasih link ke gue Aduh, gue gitu. jadi Gila. jadi pengen nyari gue. Hah? Duh, Ini kalau gue beli salah lagi ya. Selamat datang di episode terbaru dari Screensavers Podcast Screensavers Kantina. Kembali lagi di episode ke-4 dari Obi-Wan Kenobi. Iya, Screensavers Kantina Obi-Wan Kenobi episode ke-4 karena kita kelewat satu episode kemarin minggu ke-4. Oh iya benar, Iya, benar. Iya. Jadi minggu Setelah habis duitnya bayar Aryan ya. setelah habis kita harian kita hiatus dulu seminggu. Agak susah keep up sama ini kemarin ya tamunya ya. Tamunya ribet susah. Oke. Jadi kita hari ini akan bahas sedikit tentang 4 dan akan bahas banyak tentang 5 gitu karena 5 termasuk penultimate episode yang menurut kami gitu itu jelas satu favorit kali ya, karena apalagi membangunkan apalagi buat para prequel kids, favorit kids gitu kan gitu. Iya. Itu yang menjadi Empat dulu. Jadi 4 sejujurnya gue lupa awal-awalnya, tapi 4 yang gue inget adalah ya akhirnya si Reva itu interogasi Leia gitu kan, terus dia nanyain di mana, oh si itu ya ketemu Obi-Wan ketemu sama anaknya Ice Cube ya. Siapa tuh namanya? Yang mukanya mirip banget. Kayaknya mirip banget. Mirip abis Ice Cube ya? Itu anaknya Ice Cube. Iya. Itu ininya mah planet apa itu nama ininya? Apa Gi? Itu bukan markas Rebels, bukan apa kan? Jabim ya. Jabim itu bukan Jakarta Bondok itu. Jadi Jabim itu kayaknya Jabim emang tapi Rebels juga kan itu kan? Oh, bukan ya? Nggak, pokoknya ya intinya kan mereka di sepengetahuan gue mereka tuh inilah apa namanya, kayak kan Rebelsnya di sini semua belum bersatu kan, masih kepecah belah gitu. Ya mereka cikal bakal Rebels lah. Cikal bakal Rebels. Gitu. Belum ada yang ngajarin ngomong May the Force be with you ya? Belum. Belum. Masih origin. Apa Jabim pertama di komik, lanjut Gi. Iya, seingat gue dulu gue pernah baca komiknya. Dulu kan Star Wars belum dipegang sama Disney tuh banyak ini ya, apa namanya, banyak komik-komik dari Dark Horse apa ya, gue lupa. Iya, Dark Horse. Pokoknya, terus gue pernah baca Star Wars Republic namanya. Nah itu apa namanya, ceritain tentang namanya Battle of Jabim, itu salah satu perang di Clone Wars yang intinya kayak Republiknya kalah lah gitu. Gitu. Nah, terus kayaknya sekarang dimasukin ke canon tapi dijadiin planet markasnya si anak-anak Rebels. Gitu. Kayaknya banyak yang elemen-elemen si Legends itu dimasukin ke canon melalui Obi-Wan ya. Kayak Quinlan terus kayak jadi beberapa yang coret-coretan di itunya juga kalau gitu. 4 dulu. Gue inget. Kenapa? Gue inget episode 4. Ada beberapa hal yang gue inget. Yang pertama adalah buat gue personally 4 list favorite dari 5 episode yang udah keluar. Satu hal karena Reva terlalu ada lucu ya. Reva interogasi Leia seakan dia itu powerful. Seakan knowledge iya, tapi dia tuh berapa tahun di situ? 10 tahun ya ceritanya. 10 tahun. 10 tahun tapi interogasinya segitunya gitu. Jadi kayak even guru pun kalau marahin anak umur 10 tahun, orang tua di mall pun 10 tahun pasti nadanya nggak kayak gitu loh. Jadi itu satu yang make sense, ditekan seperti itu. Sebagai orang tua gue nggak setuju. Terus yang kedua, Leia secara nggak langsung gue sukanya ya nunjukin kayak dia strong tapi nggak tahu strong karena apa ya. Iya. Jadi dia bisa ngeblokade si Reva supaya tidak baca pikirannya, tapi akhirnya Reva sebagai Jedi pada umumnya yang suka mainan robot, akhirnya si siapa tuh? Lola.
Lolanya dijadiin pengintai. Tapi yang gue suka di sini itu si Obi-Wan kabur di sini belum ya? Itu 5 ya? Yang nahan kaca. Itu 4. Empat kan? Kaca. Nah, itu gue suka di situ karena Obi-Wan udah mulai regain kayak muscle memory-nya udah mulai keluar lagi, banyak main pedangnya, terus dia gitu kayak nahan si gelas kaca. Entah kenapa mungkin kalau dia coba lebih nginget recall muscle memory-nya lari lebih cepet itu mungkin lebih gampang larinya ya daripada nyoba nahan kaca gitu ya. Tapi yang diinget ya coba nahan kaca itu. Terus habis itu apa lagi ya? Udah sih gak terlalu banyak memori gue di episode itu. Cuman setuju di 4 ini ada tendensi untuk membuat Reva itu sebagai tangan kanan berat dari Darth Vader yang super jahat. Iya. Kita kira. Iya bagi yang paling menarik dari 4 menurut lo? Sama kayak Andira sih tadi yang kayak si Obi-Wan mulai menemukan kembali mojonya. Asik. Mulai kok gue inget nih bisa force gini force gitu. Sama ini sama Obi-Wan apa pas mau kabur terakhirnya dia nyembunyiin Leia di jubah terus kayak jadi ada 2 orang gitu tau gak? Iya. Itu kayak absurd. Itu gimana sih? Itu kan satu kayak lu masuk ke Departemen Pertahanan terus lu kayak masuk ke Pentagon terus lu ngelihat ada orang kayak ini ada 2 gitu. Kakinya 4. Masa lu nggak ngerasa aneh sih gitu. Di situ sejenak gue ini lo nggak kepengen ada jauh sih Stormtrooper baru gitu atau ada siapa gitu, tapi pas dikejar sama si Reva di hanggar itu tuh cukup megah ya. Iya. Itu Reva powerful ya, ngelempar apa tuh yang kayak bom apa tuh kayak kontainer ya, terus diledakin. Dan itu pesawat speeder jatuh mendaratnya aneh ya. Gak terima gue. Itu pendaratan Starship Star Wars paling jelek itu. Apalagi Gi? Apa ya? Ya itu aja sih paling. Sama ini paling yang waktu Obi-Wan nyalain lightsaber terus gebuk-gebukin Stormtrooper tapi gelap-gelapan atau keren tuh. Oh iya. Betul. Itu keren. Tapi sisanya sih kayaknya itu katanya itu aja. Nge-recall scene tertentu ya katanya dari ada game ini, game Force Unleashed. Game ya? Force Unleashed ya. Si ini siapa namanya? Sam Witwer tuh loh. Si siapa namanya? Starkiller. Gitu. Jadi ada scene kayak gitu persis ya. Ada di gamenya ada. Jadi gelap-gelapan terus nyalain satu-satu, matiin gitu pakai itu ada gitu. Kayak ninja. Gue lupa lu gitu. Gue lihat ininya soalnya gue lihat apa namanya si tweetnya si yang main Starkiller soalnya terus no you copy me gitu. Ya. Tebal. Ya. Minta dimasukin. Kapan masuk TV? Kapan masuk TV? Padahal dia udah jadi Darth Maul di Clone Wars tuh. Iya dia. Suara ya? Suaranya. Oke, berarti 4 setuju. Udah segitu doang kita inget ya. Akhirnya di ujung itu akhirnya di ujung Leia kabur. Bawa Lola. Ada ada korban 1 pesawat. Dan Reva sempat dimarahin ya. Sempat dimarahin sama Darth Vader. Darth Vadernya ujuk-ujuk datang marah-marah gitu kan terus langsung ngapain lo. Oh ya udah. Terus habis itu ditaruh lagi. Oh oke. Ternyata lu nggak segoblok yang gue kira. Udah gitu aja. Gampang banget. Biasa masih muda. Oh, gue tahu berarti. Konklusi dari episode 4 adalah 1, kita kira Reva itu jahat banget. Kedua, Darth Vader itu gampang dibegoin. Di episode 4. Tapi semuanya dibalik di episode 5. Iya tuh. Episode 5 kayaknya jadi episode yang paling apa ya? Kalau kita ngelihat Darth Vader sangat mengerikan di episode 3 gitu dengan datang matahin leher keluarga anak bapak itu ya. Terus tiba-tiba di sini tuh kayak ya udah you'll see the
apa ya namanya, Darth Vader yang dibilang sangat menakutkan itu lagi gitu, tapi dengan segala ke Sith dan Force-nya itu gitu, karena ya itu jadi salah satu memorable. Ini agak lompat-lompat tapi kayak agak memorable ya, begitu dia datang dan menahan pesawat dengan satu tangan itu dan merobek-robeknya tanpa ada. Udah harus loncat nih. Udah harus loncat ke episode 5 nih kita. Iya makanya. Nih langsung ke ujung nih ngomong ini nih. Makanya itu dulu kayak Darth Vader-nya kayak gitu. Terus dari awal juga kayak apa namanya, ya si ternyata si Jabim itu ini ya, siapa sih anaknya Ice Cube itu, gue lupa mulu namanya, Trakon, itulah pokoknya. Roken. Oh iya. Itu kan mau nyelamatin orang-orang itu kan, dan di situ yang menariknya itu gitu kan. Di mana si Reva juga akhirnya ngejar Obi-Wan gitu, dan kita tahu akhirnya Reva itu siapa ya. Benar. Ya. Sampai akhirnya. momen ini apa? Momen yang sangat Disney. Iya. Elsa, do you wanna build a snowman? Yeah. Dari balik pintu. Lagi dulu deh. Ini karena ya, juga gue baru kepikiran dari balik pintu. Ngobrolnya gak enak banget. Elsa, do you wanna build a snowman? Regi, karena Regi suka sangat, favorit Regi kan Attack of the Clones ya. Jadi kayaknya episode ini anjir adalah episode terbaik buat Regi, karena akhirnya kita melihat Anakin Skywalker dengan segala macam. Itu pre-Geonosis ya Gigi ya. Berarti kan sebelum episode 2 kan? Iya, soalnya dia masih jadi Padawan kan. Iya. Walaupun mukanya tua di sini, tapi rambutnya rambut anak muda. Tangannya masih ada kan? Tangannya masih ada dua-duanya. Tangannya masih ada. Masih itu masih latihan. Udah gitu Obi-Wan masih pakai mallet kan, rambutnya masih apa tuh namanya? Panjang-panjang nanggung gitu. Iya. Panjang-panjang nanggung. Space Jesus. Tapi aneh ya, enggak, maksudnya gue sempet kayak gue suka sih, tapi kayak dalam hati kecil lah. Kayak kenapa dia nggak di DH ya? Maksudnya kayak kenapa nggak dihalusin mukanya? Iya, dari awal kelihatan. Si Anakin maksudnya. Anakin masih kelihatan ini ya, masih kelihatan ada kerutannya ya. Iya. Nggak apa-apa juga sih, nggak ngeganggu, cuman maksudnya kayak no biasanya di deal sini kan no suka kayak no big deal, NBD. Terus habis itu kayak kenapa biasanya kan si Disney kan suka kayak ini kita nge-DH orang nih gitu. Tapi kayak pas giliran yang butuh di DH beneran mereka nggak nge-DH. Lagi si YouTuber itunya di fake-nya lagi cuti. Iya. Lagi dong lah Anakin, orang juga kelihatan. Snapchat-nya belum diupdate. filternya nggak nyala. Filter sedih yang ada. Iya. Apa lagi? Ayo. Iya, lagi ya. Tapi gue seneng sih lihat kayak back to back kayak ngeliatin Anakin dulu sama sekarang waktu masih jadi Anakin sama Darth Vader, dia tetap yang bukan gegabah ya, tetap yang emosian gitu, yang pengen menang gegabah gitu ya. Bahkan sampai dibilang sama Win, ya udah lu kalau belum gini terus ya lu tetap jadi Padawan gitu. Namanya kayak fakta bahwa 10 tahun kemudian perangainya belum berubah dan satu sama lain masih ngingat taktik main gamesnya seperti apa, itu mengharukan sih, kayak gue tau dia pasti geraknya begini nih, abis ini yang dia mau nih, gue kalau gitu gue gini aja nih, kayak gitu ya. Jadi di satu sisi kayak di sisi Darth Vader ngerasa kayak gue kenal banget Obi-Wan, gue tahu cara bunuhnya, sementara Obi-Wan ngerasa kayak gue tahu Anakin kayak gini, nanti dia akan balik. Sementara Reva datang di sini, bener lu mau ngebunuh Anakin, bener lu bisa gituin, enggak, lu tuh nggak bisa gitu kan akhirnya. Nah, gue suka ini dibuka dengan dengan duel itu, bener kayak Shani, back to backnya, pemunculan Darth Vader terakhir nyetop pesawat, walaupun nanti ada
ada ini ya FBR yang masuk ya, Front Pembela Rey Skywalker mungkin akan bilang kayak jagoan Rey Skywalker, dia pesawatnya udah jauh, isinya stormtrooper banyak, masih bisa diberhentiin dan masih bisa disetrum. Ini Darth Vader pesawatnya masih deket, pesawatnya kosong lagi, ya kan? jebret pintunya kebuka. Ini jadi momen dimana Darth Vader kelihatan banget kuatnya di situ, dan dia tricky ya, ternyata akhirnya Grand Inquisitor dikasih bohongan buat si Reva. Iya. Tapi ada satu lucu nih, agak sad story dikit. Si teman gue, dia nggak suka sama Obi-Wan. Gue nggak nyalahin. Mungkin ekspektasi dia komentar gini, gue sebel banget kenapa sih mesti ngurusin anak kecil yang badung banget, nggak bisa dibilangin gitu. Cuman ini mengingatkan gue pada ekspektasi kita, bahkan ekspektasi Obi-Wan ketika masuk ke series ini adalah, gue pengen lihat nih dia ngeker Luke ngapain aja. Ternyata kan enggak ya, langsung dibelokin ya. Ternyata senternya adalah Leia gitu. Leia yang selama ini nggak pernah dapat fokus banget di sini, dan kita ngerti kenapa gedenya seperti kayak gitu. Ternyata mekanik juga turunan bapaknya, doyan bandel, dibilangin nggak mau. Terus ya itu yang betulin kabel-kabel itu, ngeyel ngebales orang gedenya kan, minta, gue mau nanya dong, itu lightsaber siapa aja? Itu kayaknya lightsaber Jedi. Gak tahu. Jedi yang lewat. Dan gak ada yang mau pakai ya, nggak ada yang pakai karena kan jadi kayak di zaman itu kan si lightsaber kan jadi kayak buruan. Kalau nggak salah di komiknya ada ini deh, ada diceritain kalau si lightsabernya Jedi pun tuh dibakar sama mereka gitu. Jadi emang jadi kayak senjata terlarang. Ada di komik, di kalau nggak salah nih. Senjata terlarang gitu. Gue kira itu koleksinya Grievous. Nah itu makanya Grievous kalau kelihatan dari jauh tuh kan masih hidup tuh pasti tuh. Asyik. Goceng bisa kali ini sekilo semua gua ambil gitu. Iya. Tapi kalau gue boleh nambahin dikit dari kata Andira. Boleh. Gue nambahin dikit ya. Kayak sebenarnya kalau menurut gue, kalau misalnya temen lo rada bingung kenapa mesti Leia, kenapa mesti ngurusin bocah. Kalau gue ngelihatnya kayak Obi-Wan nih, kan yang kita tahu kan kalau sebelum series ini kan dia kan 20 tahun, berarti 19 tahun kan kayaknya ditatuin doang tuh, nggak kemana-mana. Tapi untuk secara storytelling kayak menurut gue dia perlu ada alasan kuat untuk narik dia dari Tatooine gitu kan. Luke nggak mungkin dia di situ-situ aja. Jadi menurut gue sih kayaknya emang Leia tuh pas banget buat jadi alasan kenapa dia ninggalin Tatooine gitu. Karena dia kayaknya nggak mungkin kayak si Bail Organa cuman kayak ini gue ada permasalahan ini, lu kesini dong, pasti kan dia nggak mau kan. Kemarin aja dia kan udah nggak mau tuh bantuin Jedi segala macem. Emang butuh pool segede Leia sih untuk cabut dari Tatooine gitu. Kalau buat gue ya. Valid, karena kalau dia ditatuin dulu akhirnya kawin sama Jawas kayak Shani mau ya. Ntar ketemunya sama Boba Fett lagi kalau ketatuin kan. Malah temenan ntar. Nah, itu ada komunikatornya Organa ketinggalan. Di terakhir si Reva itu lagi down, dia ngelihat komunikator itu, kenapa dia segitu penasarannya ya ngelihat barang ketinggalan? Nah itu juga bingung gue. Iya itu juga. Kayaknya. Iya maksudnya kayak. Dia bingung. Kalau lu berdarah yang pertama kali lu cari adalah pengobatan atau apa gitu. Ini lihat benda komunikator yang bisa aja ditinggalin sama banyak, atau itu mungkin komunikator khusus. Makanya di penasaran. Kayaknya iya deh, karena itu kan mungkin khusus buat si Organa dan Obi-Wan dan relik-relik Jedi gitu kali ya, peninggalan episode 3 gitu kali. Jadi kayak berarti Reva masih muncul lagi nih episode 6 ya. Gue rasa sih Reva akan jadi salah satu karakter penting nantinya, akan jadi spin-off atau apa gitu sih kayaknya sih karena kan ya walaupun di sini agak-agak bodoh melawan Darth Vader ya, tapi kan kan kayak Darth Vader lu lawan gila lu nggak lihat dia tadi habis berhentiin pesawat pakai satu tangan. Asli. Dan kenapa nggak tinggal nepok punggungnya pakai lightsaber baru dinyalain gitu? Kenapa harus nyalain dulu baru disabet gitu?
Kenapa nggak gue serahin lightsaber ini karena gue gagal, terus pas mau diambil Darth Vader nyalain. Kayak band, gitu kayak kan. band ke Han Solo ya. Gitu ke mata. Iya, pasti kayak gitu. Tapi nanti gue rasa akan muncul terakhir nolongin terus kayak ini, kayak si Kylo Ren gitu ya, nepok-nepok perut. Yang nepok-nepok perut yang berdarah gitu. Ya, termuncullah dia. Tapi benar, gue balik ke belakang. Menarik lo waktu adegan Can You Build a Snowman itu ya. Kan si kan si Reva bilang waktu Master Anakin ngebunuh teman-teman gue, lo kemana gitu. Terus Obi-Wan ngejawab karena dalam hatinya gue sama istrinya Anakin, gimana dong kira-kira. Iya dia pengen banget ngejawab kali ya. Gue sama Padme, terus gimana dong? Iya. Padme siapa? Oh ya, Padme emang kenapa gitu? Kenapa lu mesti selamatin gitu? Oh, gua rasa nanti Reva akan dia akan tahu rahasia ini dan dia bawa mati. Bentar deh. Berarti satu-satunya Inquisitor yang tahu kalau dia The Vader itu Anakin tuh Reva ya. Sisanya nggak tahu kan berarti kan? Karena itu kan kata Obi-Wan kan itu rahasia yang disimpan rapat sama Vader kan kalau dia itu Anakin. Iya. Yang tahu cuma dia dong. Karena dia dibunuh pura-pura mati. Ditebas 2 kali. Ya, makanya kan sebenarnya dijebak kan si Vader sebenarnya ngejebak Reva kan, kayak ya makanya kayak tadi Andira bilang kan, dia di episode 4 dia pura-pura blow on aja. Kayak oh iya gue ditipu nggak apa-apa deh gitu. Grand di episode 5 kayak anjir gue yang nipu lo nih gitu. Sama si Grand Inquisitor nih temen gue. Iya sebel. Ya, mungkin kita bertiga nggak begitu kaget waktu Grand Inquisitor ditusuk terus lah kok mati gitu ya. Ya. Karena kita bertiga memang lumayan udah nonton Rebels, jadi di Rebels itu memang Grand Inquisitor udah lagi gitu ya. Bukan ada lagi sih, memang pertama kali munculnya masih ada. Awalnya masih ada di situ gitu. Jadi ya udah pasti akan. Walaupun kurusan. Dan kepalanya nggak lonjong, jadi kayak udah balik lagi ke situ. Mungkin diet makan yellow fit. Anjir yellow fit. Anjir yellow fit. Berapa tahun kayak aku mau diet nih, aku nggak mau peyang pala. Iya gitu. Terus tapi tetap sebel sih, dia datang terus tiba-tiba yang kayak I'm alive bitch di samping Vader gitu. Kece banget. Gue bakal ninggalin lo di tempat lo ditemukan di gutter, anjir. Kayak makan. Lalu gue pikir gini, tempat lo menemukan gue di Jedi Temple dong. Balik lagi. Balik lagi. Apalagi udah sih itu sih. Iya, paling yang highlight juga itu Darth Vader lawan Reva itu yang Darth Vader dengan gampangnya benar-benar gampang ya menghentikan lightsaber terus bagi 2 terus ambil nih 1, ayo berantem gitu kayak. Nah, itu berantemnya lumayan kece sih itu menurut gua. Karena gua pertama kali ini nonton sama si Ayla kan tahulah Inquisitor lightsabernya agak menarik karena double saber terus gitu bisa muter-muter kan. Yang kita semua tahu titik lemahnya tuh di tengah di tangan. Iya kan. Kelihatan banget. Terus habis itu Ayla pas nonton gitunya, kok nggak dikeluarin sih sabernya, kok nggak diputer-puter sih. Akhirnya diputerin. Dia amazed, dia suka banget di episode ini karena menurut dia ini Darth Vader, ini Inquisitor katanya. Terus habis itu kayak patah nih, coba lagi, ayo maju lagi lo sini gitu. Gua kasih kesempatan gitu, dihabisin lo. Gila. Iya. Yang gue suka tuh sebenarnya si Vader apa ya, dia ngerasa gue nggak perlu keluarin lightsaber gue nih, gue pakai lightsaber lo aja, lo nggak penting soalnya. Gue patahin aja lightsaber lo. Ntar nih buat Obi-Wan. Bagi satu gerakan ini tangan udah kayak kungfu gitu. Iya kan si Vader udah kayak Iya. Even waktu di Rogue One juga gitu kan. Wah iya sih. Dan di sini Obi-Wan udah nemu banget ya ketika ngelawan Stormtroopers dan segala macam ya. Udah formnya udah balik banget. Ya mau nggak mau.
Tinggal potongan rambutnya Elsa harus sudah balik kayak di flashback. udah let it go. Let it go. Lah gue nggak nyangka lo itu Darth Vader berhenti di pesawat. Gue pikir ya final battle-nya di Jabim nih. Zoom pesawat satu lagi terbang. Padahal kita udah belajar. Udah dikasih lihat track itu di episode 9 Star Wars ya. Yang si Chewbacca di pesawat yang lain. Ini ketipu lagi anjir. Ketipu. Ya. Oke, mungkin Shani udah cerita belum sama lo, Rek? Dari butuh 3 episode Obi-Wan bikin gua ngebuka Tokopedia dan Google untuk mencari lightsaber. Iya dia. Untuk dikoleksi. Tiba-tiba ngasih link ke gue. Aduh, gue jadi pengen nyari gue. Ini kalau gue beli salah dia ya. Ada banyak brandnya. Ya, ada LED-nya dari ujung ke ujung, ada yang cuman center doang dikasih akrilik. Itu lebih murah, itu buat battle. Buatan Bandung ada, buatan Bandung. Buatan Bandung ada. Terus habis itu buka YouTube, cari Obi Any Move, Obi Any. Itu salah satu Korea yang harus dipelajarin. Obi Any. Yang diputar-putar ke belakang depan itu. Tumpah. Iya. Jadi 5 itu berarti tinggal satu lagi ya. Satu lagi. Dan gosipnya gimana? Tadi gua nggak tahu, jadi kan katanya gosipnya kan si episode terakhir Obi-Wan ini akan ada ditayangin selected areas di US di bioskop. Iya. Dan katanya nggak tahu sih ini gosip, katanya emang durasinya lebih panjang, paling panjang di antara yang lain ya. Lu pernah baca? Kayak sejam deh. Gue sempat baca, katanya kan runtime kan katanya acara screeningnya 1,5 jam tuh yang ada Hayden Christensen-nya. Iya. Tapi 30 menitnya Q&A, jadi kayak sejam sih. Oh, tapi tetap paling panjang. Tapi nggak tahu sih, tapi kayaknya sih sejam lah. Tapi apa ya? Gue kemarin nonton kayak sejam looping opening. Iya, opening terus recap lama banget. Previously on Obi-Wan. Recapnya dari 1 lagi. Iya. Dari episode 1. Iya. Episode 1 Boba Fett lagi. Boba Fett muncul lagi. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin mundur dikit kayak pas episode 4 kemarin yang itu kan pendek banget ya, kayak cuma 30 menit Nah, kayak gue bener ngerasa kayak ini tuh Disney Plus kenapa ya, cuman runtime itu nggak pakem gitu, 50 menit tek gitu kan. Jadi kadang kayak ngerasa kayak keburu-buru gitu episode-episodenya. Kenapa tetap 6 ya? Maksudnya mereka nggak udah 6 episode gitu. Terus udah gitu itu 8 gitu, kayak ini 6 terus ujung-ujungnya satu episode cuma 30-40 menit sebelah. Gue kayak nonton kayak aduh cepetan dong nih, masa udah mau selesai gitu. Lumayan nih dijadiin deleted scene nanti episode beda. Oh iya benar. Dibisnisin juga. Tapi kayaknya akan ada season 2 nggak sih? Kayak ngelihat dari tren Boba Fett gitu, Mando gitu. Boba Fett mau ngapain lagi? Boba Fett muda, jadi kepala mafia tapi baik. Boba Fett and Friends gitu, yang Fett and Friends. Bukan, maksud gua Boba Fett sama yang ini yang kayak ya Bounty Hunters lah. Bounty Hunters. Anak Vespa itu. Bukan. yang lebih kayak profil Bounty Hunters yang teman-temannya ya kerja buat Jabba. Ya. Iya itu sih. Yang itulah spin-off lah, nggak apa-apa lah daripada kenangan Boba gua agak rusak ya. Habis berantem kecolek dikit Bacta Tank. Apa dikit Bacta Tank? Apa Bacta Tank mulu? Ada yang ngomel. Opening gini, kalau nggak Bacta Tanknya di opening, Bacta Tanknya di closing. Iya. Ya kan udah tua.
abis dia mood Sarlak, belum pulih. Dia mood Sarlak goblok. Iya. Gitu. Ya udahlah. Itu kita tunggu episode 6. Jadi 6. Kita akan ditutup dengan Duel of the Fate ya. Kayaknya sih ya, mau nggak mau harusnya part terakhir part 2. Nah, coba gue nanya nih, kalau menurut lo berdua, duelnya terjadi di mana nih? Kan Vader masih di Jabim, terus Obi-Wan udah kabur naik pesawat. Kira-kira menurut lo berdua duelnya di mana? Karena masih harus duel lagi kan? Di Tatooine, di Jabba's gitu. Place. Ketemu Boba Fett. Enggak. Kayak di Alderaan kan, mungkin nggak di Alderaan? Itu kan mereka kan mau balikin Leia dulu ya. Mau balikin Leia kan. Iya. Ini nggak sih di episode 4 sama sekali Darth Vader masih belum punya clue ya kalau dia punya anak, atau udah ada tahu dia punya anak tapi nggak tahu di mana? Belum. Ya. Belum. Sama sekali. Clueless. Mungkin itu yang jadi. Dia taunya di 4 ke 5. Iya. Dia mungkin poin 4 ke 5 ya. Iya kan di komik. Iya, berarti nggak mungkin di episode 6 ini dia tahu kalau ada Luke dan Leia ya. Maksudnya belum. Setelah Reva, komunikator Reva itu diambil, terus kayak jangan sampai, kan si Organa bilang jangan sampai si Vader tahu kalau ada Leia gitu kan. Ya, Oke. Ini aja, akan ada momen Darth Vader pandang-pandangan sama Leia nggak? Nah, menarik tuh. Kayaknya. Gue sih berharap enggak ya. Tapi kayaknya mungkin ada. Plus Luke akan ada part di episode 6 gak nih? Karena kan terakhir di episode 5 kan diliatin Luke lagi tidur tuh. Luke akan ditaruh di ujung untuk nyambung ke season 2. Bisa jadi. Iya. Kayak tiba-tiba ada season 2. Kenapa? Ya, gua kan ngayal aja. Dia Luke akan masuk ketika terjadi sesuatu sama Leia. Jadi kayak force-nya nyambung. Gua rasa dengan timeline berapa tahun sih? Itu 10 tahun ya, 9 tahun. 19. Sisanya 9 tahun berarti. 9 tahun kan? Masih 9 tahun itu kemungkinan karena Disney sangat menghamba-hamba sama uang ya, kayaknya 9 tahun itu masih bisa jadi season 2 dan 3 deh. Kayak oke, terusin gitu kan. Mama uang. Kayak ya sini gitu kan. Gitu. Okay. Iya, makanya. Berapa hari lagi? Rabu ya terakhir berarti ya. Setelah itu kita Rabu menjadi hari yang menyenangkan buat gua. Kenapa tuh? Ya ada Miss Marvel juga, iya. Iya, Miss Marvel juga bagus. Tapi setelah dan sorry terus. Setelah ini apa berarti apa lagi? Andor ya? Iya, Andor Agustus. Kan? Agustus. Nah, itu si serial Andor itu salah satu yang menarik juga karena 12 episode dan udah langsung ada 2 season ya, kalau nggak salah ya. Yoi. Iya, 2 season. K2SO sih, gue penasaran pengen lihat K2SO. Dikit soal Miss Marvel, kenapa gue suka? Karena relate banget dengan adegan-adegan masjid sendal hilang. Iya. Ini deket banget nih culture-nya. Udah. Kalau Obi-Wan ada hilang sendal dikit aja, lupa sarung atau lupa sholat, mungkin akan lebih dalam buat kita ya. Gitu. Oke, kalau gitu kita akan menunggu di Rabu terakhir episode 6. Semoga memang runtime-nya Disney, kalau menonton siapapun dari Disney atau agensinya bilangin gitu kan. Semoga memang runtime-nya panjang gitu kan, jadi kita tidak, karena 9 tahun tadi kan lagi 9 tahun ini masih banyak yang bisa diceritain, masih banyak yang cut-nya di mana gitu, nanti penasaran sih gue cut-nya di mana di ini
Kemarin banyak yang komentar nggak di video-video sebelumnya? Ada dong pasti ya. Ada nggak? Ada komentar. Nah ini gue mau ngasih hadiah deh buat yang komentarin dengan komentar terbaik ya. Tuh. Yang komentarin video ini, lu masuk mana YouTube kan ya? YouTube. Gua akan kasih satu apa yang terjadi di episode terakhir, ya itu pertanyaannya. Tuh. Apa yang maksudnya terjadi? sekreatif mungkin apa yang terjadi. Geblek-geblekan juga nggak apa-apa. Yang paling menarik akan kita kirimin Funko Pop Star Wars. Gue ikut tanah. Iya. Random tapi ya. Kira lo mau kasih lightsaber Dir. Oh iya tadi kan udah belum punya. Nanti akan pokoknya Funko Pop-nya adalah random ya, bisa jadi dapat Jar Jar ya. Iya, bisa. Udah Jar Jar Funko Pop udah gitu bobblehead lagi. Pokoknya gitu. Perhatikan yang nonton episode ini within 10 years nanti ada lightsaber gitu. 10 years lagi lama banget. Iya kan biar kasih ruang lah buat nabung lah Shan. Oke, gue akan ganti AC gue sama lightsaber. Gitu. Jadi jadi ingat tuh yang nonton video ini di episode kali ini aja gitu ya. Kasih tahu ke kita apa yang terjadi di episode 6 Obi-Wan Kenobi menurut lo gitu kan, nanti jawaban yang paling sebelum menarik, Rabu ya. Sebelum Rabu. Jadi yang paling menarik akan dapat hadiah Funko Pop Star Wars dari Andira. Bukan yang paling benar, bukan yang paling tepat tebakannya, tapi yang paling kreatif, seimajinatif kalian, seolah kalian itu adalah bukan Disney Plus. Spielberg. Deborah Chow dong. Deborah Chow, benar. Jangan Stephen Chow ya. Boleh sih. Boleh sih kalau mau kreatif Stephen Chow boleh. Ditunggu kalau gitu. Thank you Dir udah ngobrol-ngobrol di episode guys. Savers podcast kali ini. Nah, sampai ketemu lagi di episode terakhirnya Obi-Wan. Dan ingat sekali lagi tadi yang kata Andira, ditunggu sebelum Rabu komennya. Nanti kita akan pilih dan kita akan tentukan siapa yang paling menarik dan menangkan Funko Pop Star Wars. Pengumumannya habis episode terakhir ya? Ya, pengumumannya habis episode terakhir. Berarti hari Rabu gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Screensavers Kantina bareng gua Sani Budi, ada Andira Pramanta dan ada Regi. Bye. Regi Skywalker lagi.